Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai ke video ke-17 ya. Saya akan berikan sedikit selingan karena kemarin dulu ya saya baca di di tulisan seorang apoteker ya, seorang apoteker tapi dia S2 atau S3 dokter kayaknya menuliskan bahwa beliau menuliskan di sosmed ya, di sosmed itu beliau dari Indonesia Timur kayaknya menuliskan bahwa kayaknya intinya tuh tahun 2025 apoteker akan mengalami kejenuhan. Jadi kalau saya juga jadi agak mikir juga ya, karena kalau saya lihat waktu kita UI mendirikan farmasi itu idealnya satu apoteker kan melayani 10.000 penduduk. Sekarang kalau kita bagi penduduk kita berapa, ada apotekernya berapa yang sudah bertugas di lapangan, itu bisa kita lihat, oh ya udah jenuh yang mana. Soalnya tempat kerja kita kan ada minimal 3 ya, ada klinik, rumah sakit, komunitas apotek, dan industri ya. Industri nggak cukup banyak, berarti ruang kita kerja di industri tidak seluas yang di apotek dan rumah sakit. Apotek juga luas banget. Setiap apoteker punya apotek, pegang apotek, mengelola apotek, setiap apoteker ya. Tapi untuk apoteker yang bekerja di rumah sakit itu kayaknya ada persyaratan itu. Rumah sakit harus mempekerjakan 8 apoteker yang mana itu. Kalau saya tanyakan, saya pernah roadshow ke Jakarta dan Tangerang itu, ternyata saya tanyakan apotekernya berapa mbak, cuma 2 atau 3. Loh kok enggak 8? Enggak bu, kata direkturnya cukup pak. Berarti kan ada sesuatu yang salah di kita. Salahnya mana? Berarti mungkin loh mbak, mungkin apoteker nggak suka berkontribusi pada percaturan pengobatan, percaturan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu, sehingga dia tidak diperhitungkan. Makanya kenapa aku menggunakan gimana ya cara supaya apotekerku ini berperan aktif dan terus menerus belajar untuk membantu para penderita penyakit dan membantu dokter memilihkan obatnya supaya penyakitnya mudah disembuhkan gitu ya. Jadi saya pikir belajar seperti ini mbak, maaf ya, ini kalau mahasiswa yang nggak suka belajar nanti bingung ya. Ini kalau loncat-loncat, memang loncat-loncat itu biar kita itu mbak aktif terus gitu loh. Kita lihat, saya bicara asam amino, bicara keracunan haki, bicara dan sebagainya. Mudah kok. Jadi sifat saya itu kalau aku bicarakan sesuatu maka aku ambil, oh di sana disebutkan gini loh, oh di sini gini loh, oh di lapangan begini loh. Itu berarti sehingga mata kuliah itu menjadi, makanya aku nggak bikin slide, kalau nggak slide kan jadi nggak karu-karuan ya slide-nya ya. Makanya saudara yang ikut kuliahku, yang ikut mendengarkan videoku, melihat videoku, silahkan siapa yang ingin bertanya, menanyakan sesuatu, disampaikan lewat WA aku ya, dari WA ya mas, lewatkan WA aku boleh ya, lewatkan WA aku, nanti aku jawab lewat video biar semua dapat jawaban yang saudara tanyakan. Boleh ya, saya tidak menutup diri, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalaupun tidak bisa saya carikan, saya tanyakan pada teman-teman dosen yang bisa menjawab. Saya kira itu ya. Kemudian satu lagi mbak, tadi saya bicarakan asam loma PKA. Asam loma apa ya PKA? Ternyata PKB-nya bisa kita hitung. Asam loma PKA, asam loma PKA dia sama uricapsum. Kemudian PKB-nya bisa kita hitung. Kemudian ini kalau di bukunya Kimetnya Pak Siswandono ada dikatakan mbak, hubungan antara PKA dengan fraksi obat terionisasi dan yang tidak terionisasi dari obat yang bersifat asam dan basa lama dapat dinyatakan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch sebagai berikut. Dibaca ya mbak, untuk asam lama PKA sama dengan pH plus log CU per CI. Kalau untuk basa lama PKA sama dengan pH plus log CI per CU. Dibaca ya,
kayaknya ini bisa dipakai loh Mbak. Kalau kita punya data koefisien partisi, mungkin bisa dipakai untuk cari pH. Ini dilarutkan pada pH berapa ya kalau yang obat ini, karena obatnya apa, kemudian kita buatkan ionisasinya, kemudian kita hitung apa Mbak, dilog-logkan, kemudian pKa-nya ketemu, pKa-nya ada, lognya ketemu, kemudian pH berapa itu mungkin bisa dipakai untuk mendesain. Oh berarti obat ini dilarutkan pada pH sekian, atau obat ini pH-nya sekian gitu ya. Padahal kalau nyari pH kan gampang kan, tinggal pakai indikator universal itu ya. Tapi kalau suruh menghitung, karena ada temanku yang pendidikan dokter itu menghitungnya sebetulnya pH-nya berapa ya Bu untuk dilarutkan. Kalau saya bikin terlalu asam nanti nggak larut, terlalu basah pun tidak larut. Ini kayaknya bisa dipakai untuk mencari pH yang cocok untuk membuat larutan obat itu. Gitu ya, saya kira itu. Jadi berdasarkan sampai saya ini sedikit. Kemudian ini Mbak, yang tadi menyambung kejenuhan itu, dianggapnya jenuh kok Mbak. Saya pikir karena kita belum berperan maksimal. Kalau kita berperan maksimal mungkin terlihat peran kita pada pada bidang kesehatan masyarakat. Kita berperan dalam tim kesehatan nasional, maka apoteker banyak dibutuhkan Mbak, masih banyak diminta perannya, terutama sebagai drug informer. Drug informer itu bagaimana kalau kita nggak pernah belajar atau nggak belajar tapi belajar tapi kita nggak suka menggunakannya gitu loh. Diberikan loncat-loncatnya. Ketika ada orang tanya, Mbak, kok tadi aku minum obat yang pertama itu langsung keringetan ya Mbak, tapi obat yang kedua ini kok aku minum kok lama ya Mbak keringetannya, kenapa ya? Nah kalau saya lihat onsetnya, satu onset, kemudian yang kedua apakah dia minum obatnya pas waktunya atau terlambat. Jadi nanti saya sampaikan juga, kalau obat 1 kali sehari kan ada 24 jam, obat 2 kali sehari ada 12 jam, kalau 3 kali sehari saya kan 8 jam ya. Jadi kalau kita minum obat pagi siang sore kan kayaknya kurang pas ya. Yang ini sudah saya tanyakan, saya cocokkan ke rumah sakit Mbak di Indonesia Timur, di rumah sakit Wahidi Sudirowisodo Makassar itu. Saya tanyakan ke apotekernya, Mbak kalau obat minum 3 kali 8 jam atau pagi siang sore? 8 jam Bu. Jadi cocoknya di Kimet ada teorinya, ada gambarnya Mbak, nanti saya tunjukkan ya. Saya kira itu untuk melangkah saudara. Ternyata belajar di itu menyenangkan. Kita tahu banyak, meskipun sementara di depan kita agak kalang kabut ya, tapi tidak apa-apa. Itu ya ke 17 ya. Saya kira kita tutup dengan membaca hamdalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.